Hello guys, my name is Wafda and welcome to my podcast. Oke, jadi ini adalah podcast pertama aku dan sejujurnya ini aku pernah bikin podcast sebelumnya tapi podcastnya nggak jelas. Pengen bikin namanya The Wake Up Call, agak-agak menginspirasi gitu tapi pada akhirnya cuma bikin satu episode opening. Habis itu nggak di-continue lagi, ya itulah kesalahanku. Tapi ya itu mungkin terlalu idealis jadi eksekusinya nggak realistis, nggak realistis. Jadi, aku mau coba bikin podcast baru, judulnya Wafda's Podcast. Bener-bener aku nggak ada branding apapun, cuma namaku sendiri dan itu nama podcastnya My Podcast. So, di podcast ini aku mau ngebacot tentang apapun yang kepikiran di kepalaku. Dan pada episode pertama mungkin aku bahas topik adalah kamu harus bikin podcast. Yap, ini adalah judulnya, kenapa kamu harus bikin podcast. Jadi podcast ini mungkin ada beberapa orang yang bertanya atau mungkin ada yang kepikiran untuk bikin podcast tapi ragu-ragu apakah harus bikin podcast apa tidak. Jadi, podcast adalah sebuah media atau sebuah sebuah format konten di mana kamu bisa bebas berekspresi dalam bentuk voice atau mungkin ya sekarang di YouTube itu namanya video podcast. Jadi podcast di mana tetap ada videonya tapi orang nggak terlalu peduli dengan efek, tidak terlalu peduli dengan color grading dan sebagainya. Intinya adalah kontennya. Jadi kalau kamu ada ide, ada hal-hal yang mungkin kamu ingin sampaikan dan nggak bisa disalurkan dalam bentuk vlog karena kamu nggak punya kamera yang bagus dan cuma punya mikrofon. Sebenarnya podcast itu paling mudah untuk dibuat dan mudah juga untuk dimonetize. Dan jujur kalau aku mengharap viewers dari atau audience dari podcast ini sebenarnya jujur enggak. Karena aku cuma pengen bikin konten dalam bentuk podcast, just jump starting my therapy session. Karena jujur aku ada banyak hal yang kepikiran saat ini dan mungkin efek kopi atau apa di hari yang kemarin. Jadi aku pengen ngebacot aja kenapa harus bikin podcast. Kenapa kamu harus bikin podcast. Ini terutama untuk orang-orang yang memang pada dasarnya suka ngebacot ya, suka ngomong tapi nggak tahu ada wadahnya di mana, atau mungkin suka ada teman ngobrol yang asik tapi mungkin itu cuma sebuah telepon. Jadi kalau buat aku, menurutku apapun bisa jadi konten podcast ya. Ada orang curhat bisa jadi konten podcast, ada berita bisa jadi konten podcast. Dan aku cuma ngebacot depan kamera, depan mikrofon kayak gini, aku bikin jadi podcast. It's just my podcast, my personal podcast. Makanya podcast itu benar-benar fleksibel lah. Siapapun bisa masuk. Barrier of entry-nya sangat rendah. Barrier of entry itu adalah batasan untuk masuk atau sebuah syarat untuk masuk ke dalam dunia podcast. Jadi benar-benar nggak ada batasan yang kamu harus jago editing, nggak. Sebenarnya aku akan bikin podcast ini unedited. Cuma paling kayak sebelum dimulai itu aku edit, terus aku pasang intro doang. Itu pun intro yang kayak singkat banget, nggak jelas. Terus aku tambah outro yang biasa aku pakai. Dan itu doang, simple editing kayak gitu. Aku nggak mau bener-bener ini tipe konten yang sangat mudah untuk dibuat. Karena vlog itu ya setidaknya ada elemen editingnya lebih berat. Jadi kita ya insecurity-nya lebih insecure ya. Karena entah takut editannya nggak jelas, entah takut ada suatu mungkin b-roll-nya kurang atau kurang dimengerti. Jadi ya hal-hal tersebut bisa terhindari dengan adanya podcast ini. Dan podcast ya it's just the podcast, orang tinggal ngomong. Jadi pada dasarnya podcast itu adalah iPod casting broadcast. Jadi podcast muncul karena adanya iPod pada masa itu. Dan di situ orang-orang mulai nge-broadcast diri sendiri yang bukan penyiar radio. Dan mereka mulai storytelling lewat podcast kayak gini. Dan sampai saat ini lagi naik daunnya nih. Apalagi ada platform namanya Anchor yang menyediakan hosting gratis untuk podcast kamu dan kamu bisa monetize dari situ. It's like
mind blowing gitu. Sekarang fasilitasnya udah ada banget buat kalian yang pengen nge-share ide kalian lewat podcast. Bahkan CEO Gojek aja bikin podcastnya sendiri. Beberapa founder bikin podcastnya sendiri. Ada orang sampai bikin daily podcast, kayak daily vlog versi podcast, jadi dia bikin daily podcast. Udah kayak berita harian gitu. Semua orang bikin radio station masing-masing, dan itulah fleksibilitas dengan adanya podcast ini kayak makin ringan gitu. Orang kadang aku pada awalnya ya mungkin mikir kayak buat bikin podcast kamu perlu mikrofon yang bagus, perlu audio treatment yang bagus, dan perlu recorder. Sorry. Ya, kamu perlu recorder lah untuk bikin podcast, karena ya bikin podcast mungkin suaranya jernih, apalagi orang dengerin lama, jadi audionya harus jelas. Itu penting benar-benar. Tapi ada beberapa teknik-teknik tertentu yang bisa sebenarnya kita bisa akalin untuk bikin podcast yang bagus. Apalagi semua ada di depan matamu ya, atau di kantongmu pada kalau kamu dengerin lewat HP, atau ya kalau lagi di tangan ya berarti semua ada di tanganmu saat ini. Kalau kamu dengerin podcast ini lewat HP atau lagi tonton ini di YouTube channel, berarti kamu sudah ada alatnya. Lewat handphone itu apapun bisa direkam lewat handphone. Kamu teleponan berjam-jam sama temenmu itu lewat HP kan, dan suaranya jernih kan, berarti nggak bikin temenmu sakit telinganya kan setelah dengerin kamu berjam-jam. Jadi menurut aku kalau temenmu saja tidak keberatan dengerin suaramu selama berjam-jam, itu berarti kualitas dari mikrofon di HP-mu sudah cukup memadai untuk bikin sebuah podcast. Apalagi orang lain gitu dengerin kamu ngebacot. It's possible. Kalaupun itu suatu hal yang kamu nggak pede lakuin ya pakailah headphone. Kalau itu nggak pede lagi, belilah mikrofon yang murah. It's cheap gitu loh, murah gitu loh untuk masuk ke dunia podcast. Lain halnya dengan sebenarnya YouTube juga murah. Kamu perlu misal punya laptop, ada webcam. Nanti mungkin episode kedua aku bikin kayak gitu. Punya webcam, ada lampu setidaknya untuk menerangi wajahmu karena emang cukup gelap biasanya kalau pakai webcam dan nggak ada cahaya, jadi kayak bintik-bintik gitu. Tapi pada utamanya kamu rekam video untuk sekedar posting di YouTube aja kan. Utamanya ada di audio, ada di konten apa yang kamu sampaikan. Jadi yang penting kamu meluangkan waktu untuk merekam podcast. Beda dengan ya bikin video yang niat ya, bikin konten video itu menyita waktu yang lebih karena butuh editing juga yang lebih untuk ya ada state of gimana ya, kalau aku sebagai editor aku menikmati proses editing karena aku dalam state of flow dan aku bisa fokus pada satu hal untuk jadiin itu jadi video produk gitu. Jadi satu produk dalam bentuk ya produknya itu video, dan aku seneng ngelakuin itu. Tapi buat orang yang mungkin gak mau mengalami keribetan membuat atau mengedit sebuah video, apalagi yang punya hardware yang terbatas, ya udah bikinlah podcast. That's why I think podcast itu adalah platform paling mudah untuk orang-orang mulai di dunia entertainment dan digital content creating. Kalau kamu content creator dan belum masuk ke podcast, kamu ada satu format yang kamu miss. Berarti di situ adalah format podcast. Saat ini udah lagi azan maghrib, kayaknya kita akhirin ya. Ini udah 9 menit podcastnya, jadi let's just wrap this up. So basically dari aku sendiri, aku adalah seorang content creator. Aku kerja di perusahaan juga sebagai multimedia producer yang kerjaan utamanya adalah bikin konten multimedia ya, dalam bentuk audio visual terutama. Dan aku dedikasi hidup, I don't know, nggak dedikasi hidup ya untuk bikin konten, tapi like that's my niche. Kekuatanku di situ, dan I can do it. Aku nggak punya degree di bidang multimedia related gitu loh. Aku nggak punya sarjana di bidang komunikasi, sarjana di bidang jurnalisme atau TV broadcasting apapun namanya, atau film. Aku nggak punya gelar sarjana di bidang itu. Aku teknik industri. Tapi aku self learning,
self-taught. Aku selalu mempromosikan diriku sebagai seorang yang self-taught. Dan kenapa aku akhirnya terjun di dunia YouTube dan freelancing, video creating, multimedia producing. Kenapa aku terjun di dunia itu? Karena aku berawal dari menjadi penikmat konten digital ya. Penikmat konten digital. Aku kayak konsumsi YouTube itu bisa seharian. Kalau orang bisa binge watching Netflix, aku bisa binge watching YouTube gitu loh. I know the creators I like. Aku subscribe, aku hardcore banget YouTube fan. Ya maksudnya bukan ke YouTube sebagai platform, tapi kayak ke orang-orang yang di YouTube, orang-orang yang aku ikutin. Matt D'Avella, Yes Theory, MKBHD, itu like aku bisa binge watching mereka semua. Peter McKinnon, whoever yang ada di YouTube yang mungkin bagus, Mark Rober. Orang-orang itu ya emang bikin konten-konten yang bagus gitu. Those are bukan what I want to be, karena aku basically spesialisasiku saat ini aku pengen fokusin adalah bikin konten edukatif atau informatif di kantor, di channel kantor yang basically I recreate Vox like content gitu loh. Bikin konten kayak Vox. Aku belum nemu channel di Indonesia yang sekomprehensif Vox. Bikin penjelasan tentang hal-hal yang terjadi di dunia. Explaining the news. Itu kan awalnya tagline Vox, tapi gak tahu sekarang. Jadi pada dasarnya di kerjaanku aku bikin news yang terjadi hari ini, sebuah penelitian, bisa jadi sebuah penelitian, akademisi apapun yang diceritakan, ilmu pengetahuan dari akademisi ditransfer jadi media populer. Dalam bentuk artikel, aku bikin video. You see, that's what I do. Dan it takes a lot of time to figure out gimana caranya memudahkan bahasa artikel menjadi bahasa video. Apalagi yang jadi audiens utamanya adalah ya teman-teman semua yang usianya 18 sampai 24 atau mungkin udah 25 tahun sampai 30. Like basically people who speak non-academic ya. Ya gimana caranya video bahasa itu dimengerti oleh semudah apapun audiensnya gitu. Karena pada dasarnya ilmu itu ya seharusnya nggak jadi berat. Dan I think itulah kenapa aku terjun di dunia. That's what I work professionally. Dan untuk channel YouTubeku sendiri yang ini adalah Wafda Asia K, aku bikin konten untuk setidaknya membantu orang-orang yang butuh bantuan dalam hal content creating. Aku nggak nyari revenue sama sekali. Kalau ada revenue ya syukur. Itu pun balik lagi untuk modalin produksi selanjutnya. Bisa jadi setelah itu aku upgrade kamera, bisa jadi aku upgrade lensa. Ya step by step. Pada dasarnya aku bukan untuk foya-foya juga. I mean I'm like a non-profit gitu lah. Yang penting ambil revenue untuk balik lagi ke duit operasional. So basically I don't know. Aku suka aja gitu. I don't know about me. Aku punya skill, but I like to teach. Shit, come on, Google. Tiba-tiba nyahot kan Google. Jadi pada dasarnya I love to teach. Mungkin keturunan dari orang tuaku ya. Karena orang tuaku dosen, bapakku dosen, dan mungkin ya secara naluri itu kebawa gitu. Maybe that's true. Yeah. Okay, so that's me, my story, and alasan kenapa kalian harus podcast juga. Pada dasarnya podcast itu ya platform paling fleksibel untuk orang-orang yang pengen ngeluarin ide, apapun yang kepikiran di otak dan kalian suka bahas, keluarin aja dalam bentuk podcast ini. Dan kalau ada pendengarnya syukur, kalau nggak ada ya udah, biarin aja. Suatu saat akan ada orang yang dengerin. Karena gini, kalau kalian bikin konten dan 10 hari berharap konten itu langsung ditonton 100.000 orang dan kalian belum punya audiens awal, ya kalian akan frustasi because your expectations are too high, not realistic. Ya. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian mulai, kalian ragu-ragu untuk mulainya, just be patient. Kalau emang kalian nggak mau sabar, then don't do it.
It's like the easiest advice. Nggak usah lakuin kalau kalian emang nggak mau susah payah di awal. Sebuah stasiun TV aja pasti 0 penontonnya di awal. Sebuah YouTube channel pasti 0 subscribernya di awal. Sebuah Instagram influencer atau influencer pasti punya 0 followers di awal. Sebuah blog pasti punya 0 readers di awal. Ya kan? Sebuah media atau news outlet pasti punya 0 pembaca di awal. Semua berawal dari 0 dan ya constantly growing over time. Mereka sabar, mereka establish, mereka lakuin karena itu passion mereka, and eventually they become big. Ya, mereka jadi besar, mereka bisa bikin impact, mereka bisa merealisasikan visi mereka, bisa merealisasikan misi-misi mereka. Jadi like you have to do it, you have to go for the long run. Apapun yang kalian lakuin hari ini, do it for the long run. Sabar. Apapun yang instan itu enak pada saat itu aja. Kayak Indomie. Really aku nyebut merek ya. Indomie enak di awal. Habis itu ya udah. Kalian akan pengen lagi kan. Pengen lagi seinstan itu. Pengen dapetin makanan yang enak tapi seinstan itu. Tapi kalau kalian kebanyakan instan, bisa jadi usus buntu. It's basically like that. Kalian kalau mengharapkan hal-hal yang instan, kalian yang sakit sendiri. It's not sustainable. Tapi bisa dalam keadaan darurat. Like jump starting bisa aja. Kalian bisa jump start dalam keadaan yang instan. Tapi setelah itu, do it for the long run. So, hello guys, my name is Wafda. And this is my podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Pakai outro yang biasanya.